Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Febrianti, nomor urut 06, NIM J3E217207. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan produk sebagai tugas pengganti waktu PKL. Itu adalah pembuatan cilok isi ayam suwir. Sebelumnya masuk ke tahap deskripsi dari produk Cisiwir ini terlebih dahulu. Cisiwir merupakan cilok isi ayam suwir yang bentuknya itu sama seperti bakso, akan tetapi dalam penyajiannya itu ditambahkan tahu putih dan kuah bening serta adanya satu set saus cabai yang digunakan. Nah, setelah itu adanya spesifikasi produk dari Cisiwir ini sendiri. Nah, nama produknya itu adalah cilok, sementara nama dagangnya itu adalah Cisiwir, yang merupakan singkatan dari cilok isi ayam suwir. Nah, bahan tambahan dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk ini yang pertama adalah bahan baku tepung terigu, tepung tapioka, air, ayam suwir serta tahu putih. Sementara bahan tambahan yang digunakan itu adalah bawang putih, bawang merah, kemudian lada, bumbu penyedap, cabai, daun bawang seledri, garam, serta sedikit adanya penambahan minyak goreng. Kemudian ada teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan yang dilakukan untuk produk ini itu adalah pencampuran dan perebusan. Untuk jenis kemasan yang digunakan untuk produk ini sendiri itu adalah cup plastik PP atau bowl plastik PP. Selanjutnya itu ada kondisi penyimpanan. Kondisi penyimpanan yang disarankan untuk produk ini itu adalah disimpan pada suhu freezer yaitu minus 18 derajat Celcius. Adapun umur simpan untuk produk ini apabila disimpan pada suhu ruang, umur simpannya itu berkisar antara 3 sampai 5 hari. Sementara untuk produk apabila disimpan di suhu freezer atau suhu rendah maka akan bertahan selama 3 minggu sampai 1 bulan lamanya. Nah, untuk metode distribusi yang dilakukan yaitu dilakukan secara langsung atau COD pada konsumen yang akan membeli produk ini. Nah, selanjutnya itu ada isi bersih dari kemasan atau dari produk ini sendiri, yaitu adalah sebanyak 250 gram dengan harga jualnya adalah Rp7.000. Oke, selanjutnya itu ada bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan ada tepung terigu, tepung tapioka, air, ayam suwir, tahu putih, kemudian bawang putih, bawang merah, cabai, lada, garam, bumbu penyedap, dan daun bawang seledri. Sementara ada peralatan juga yang digunakan dalam pembuatan Cisiwir ini, itu ada baskom, piring, sendok, spatula, kompor, wajan, talenan, dan ulekan. Nah, selanjutnya ada prosedur pembuatan produk cilok isi ayam suwir ini. Yang pertama adalah pembuatan cilok terlebih dahulu. Pembuatan cilok ini dilakukan dengan cara menerima bahan baku yang dapat disimpan di suhu ruang seperti tepung-tepungan dan bahan tambahan seperti lada, bawang putih, dan bawang merah. Sementara bahan baku lain yang diterima itu adalah ayam dan disimpan di suhu khusus atau suhu freezer, yang kemudian masing-masing bahan tersebut dilakukan proses khusus seperti tepung-tepungan dilakukan pengayakan terlebih dahulu untuk menghilangkan benda-benda asing yang tidak diinginkan. Setelah itu tepung tapioka dan tepung terigu dicampur menjadi satu dan ditambahkan lada, garam, kemudian bawang putih yang telah dihaluskan serta bumbu penyedap yang kemudian diaduk secara merata dan ditambahkan sedikit demi sedikit air panas sampai rata hingga membentuk adonan yang kalis. Nah, untuk ayam itu sendiri setelah dilakukan proses penyimpanan, dilakukan proses pencucian dan pembersihan. Setelah itu dilakukan perendaman dengan adanya penambahan bumbu-bumbu dan dilakukan penggorengan serta dilakukan pengecilan ukuran yang kemudian ditambahkan dengan cabai dan bawang merah yang telah dihaluskan. Nah, kemudian adonan yang tadi telah kalis diambil sedikit demi sedikit untuk dilakukan pengisian dengan ayam suwir tersebut. Nah, selanjutnya adonan yang telah berisi ayam suwir kemudian dibentuk bulat-bulat seperti bakso, yang selanjutnya apabila adonan telah selesai tersebut direbus dalam air yang mendidih selama kurang lebih 15 menit atau
tersebut mengapung, maka tandanya cilok tersebut matang. Nah, kedua itu ada prosedur pembuatan kuah cilok. Prosedur pembuatan kuah cilok ini dilakukan dengan adanya penerimaan bahan baku air dan daun bawang seledri serta bumbu penyedap, di mana air direbus terlebih dahulu sampai mendidih. Kemudian daun bawang seledri dicuci terlebih dahulu dan dilakukan pengecilan ukuran yang kemudian ditambahkan ke dalam air yang telah mendidih. Setelah itu diaduk secara rata dan ditambahkan sedikit demi sedikit bumbu penyedap sampai aromanya tersebut harum. Maka kuah cilok siap disajikan. Nah, selanjutnya itu ada penyajian dari produk ini sendiri. Yang pertama itu ada penyajian dari tahu putihnya. Nah, tahu putih yang telah diterima dari pasar atau dari supplier, kemudian selanjutnya itu dilakukan proses pencucian, pembersihan, dan perebusan terlebih dahulu. Setelah itu tahu putih dilakukan pemotongan dan menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa potongan, dan cilok yang telah selesai atau telah matang diambil 3-4 buah yang kemudian dimasukkan dalam cup plastik dan disatukan dengan tahu putih, yaitu sebanyak 2-3 potongan. Nah, untuk kuah cilok itu sendiri dikemas ke dalam plastik terlebih dahulu, kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam satu kemasan yang sama, yaitu si cup plastik PP atau bowl plastik PP. Yang kemudian ditambahkan 1 saset saus cabai. Nah, selanjutnya itu ada analisis bahaya pada bahan baku. Pertama, analisis bahaya untuk tepung terigu dan tepung tapioka itu ada bahaya fisik dan bahaya kimia. Untuk bahaya fisiknya itu kemungkinan adanya kontaminasi dari benda asing seperti adanya potongan kuku, potongan rambut, dan adanya serpihan plastik serta kerikil. Sementara untuk bahaya kimianya itu kemungkinan adanya cemaran logam berat dan kemungkinan adanya bahan kimia yang tidak diperbolehkan, yaitu seperti bahan pemutih. Nah, untuk mikrobiologinya itu kemungkinan adanya kapang seperti Aspergillus. Nah, selanjutnya itu ada air. Nah, kontaminasi bahaya fisiknya itu kemungkinan adanya kontaminasi benda asing seperti debu dan pasir serta adanya penyimpangan kualitas air itu sendiri seperti warna yang tidak jernih. Nah, untuk kimianya itu kemungkinan adanya penambahan bahan kimia yang tidak diizinkan seperti klorin dan adanya logam berat, adanya cemaran logam berat, serta untuk secara mikrobiologi kemungkinan adanya mikroba E. coli. Nah, selanjutnya itu ada ayam suwir serta tahu. Nah, ayam suwir ini sendiri itu bahaya fisiknya itu kemungkinan adanya kontaminasi dari benda asing seperti potongan kuku, potongan rambut, dan masih ada sisa bulu ayam. Nah, untuk kimianya itu kemungkinan adanya pensuntikan pada hormon ayam sehingga daging ayam itu menjadi lebih besar. Nah, untuk mikrobiologinya itu kemungkinan adanya E. coli dan salmonella. Untuk tahu itu sendiri kemungkinan adanya kontaminasi benda asing dari serpihan plastik, potongan kuku, potongan rambut, serta bahaya kimia itu kemungkinan adanya cemaran logam berat serta kemungkinan adanya bahan kimia yang tidak diperbolehkan, yaitu seperti formalin. Secara mikrobiologinya itu kemungkinan juga sama, ada E. coli dan salmonella. Selanjutnya itu ada analisis bahaya pada bahan tambahan. Itu ada bawang putih dan bawang merah. Fisiknya itu kemungkinan adanya kontaminasi dari tanah pada bagian luar kulit, kemudian adanya penyimpangan kualitas terhadap bahan seperti menjadi layu atau busuk, dan kimianya itu merupakan adanya cemaran residu pestisida. Untuk mikrobiologinya itu kemungkinan adanya kapang. Nah, selanjutnya itu ada cabai. Cabai ini juga bahaya fisiknya itu adalah adanya penyimpangan terhadap kualitas bahan, adanya kebusukan. Nah, untuk bahaya kimianya itu kemungkinan adanya residu pestisida, dan mikrobiologinya itu kemungkinan tumbuhnya kapang. Selanjutnya itu ada garam dan lada. Nah, garam dan lada ini bahaya fisiknya itu kemungkinan adanya kontaminasi dari benda asing seperti kerikil, kemudian pasir dan debu. Untuk bahaya kimia dari garam ini kemungkinan adanya tercemar logam berat, dan untuk lada
ada ini kemungkinan adanya aflatoksin. Nah, untuk kimianya itu kemungkinan untuk garam adanya mikroba halofilik. Nah, untuk lada kemungkinan adanya kapang dan bakteri seperti bacillus dan aspergillus. Nah, selanjutnya itu ada bumbu penyedap. Bumbu penyedap ini bahaya fisiknya itu kemungkinan menurunnya kualitas, menyimpangnya kualitas bahan itu sendiri, yaitu seperti adanya gumpalan. Nah, kimianya itu adalah tercemar logam berat serta mikrobiologinya itu kemungkinan adanya bakteri salmonella. Nah, selanjutnya itu ada daun bawang serta minyak goreng. Nah, daun bawang seledri ini fisiknya itu kemungkinan adanya benda asing seperti tanah di bagian kulit luar dan penyimpangan terhadap kualitas bahan seperti layunya si bahan tersebut. Kemudian kimianya itu kemungkinan adanya residu pestisida dan mikrobiologi itu masih belum diketahui apa. Nah, untuk minyak goreng ini sendiri itu kemungkinan adanya kontaminasi dari benda asing seperti debu, pasir, dan penyimpangan terhadap kualitasnya itu seperti bau tangi. Nah, kimianya ini kemungkinan adanya reaksi oksidasi. Nah, untuk mikrobiologinya itu kemungkinan adanya bakteri coliform. Nah, ini merupakan SNI cilok yang diambil dari SNI baso yang hampir mirip. Dilakukan pengujian SNI itu untuk mengetahui analisis secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Nah, di sini itu ada pengujian berdasarkan fisik, di mana dilakukan proses organoleptik terhadap parameter tekstur pada cilok itu sendiri, yang dilakukan dengan memanfaatkan indera peraba, dan dilakukan oleh 3 orang panelis atau 1 orang tenaga ahli, di mana sampel dilakukan 2 jenis, kemudian diberikan kode, lalu panelis tersebut mengambil salah satu sampel dari masing-masing kode untuk dites teksturnya. Apabila teksturnya normal atau sesuai pada umumnya ditulis normal, apabila tidak normal atau tidak sesuai pada umumnya maka ditulis tidak normal dan dijelaskan apa yang tidak normalnya itu. Kemudian dilakukan pengolahan data, dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya itu ada secara kimia. Nah, secara kimia ini dilakukan dengan menganalisis kadar air pada cilok ini dengan prinsip oven terbuka, di mana pinggan porselin dipanaskan dalam oven dengan suhu 125 plus minus 1 derajat Celcius selama 1 jam, yang kemudian didinginkan ke dalam desikator selama 20-30 menit. Yang setelah itu pinggan porselin kemudian ditimbang dan dinyatakan dalam W0 atau gram. Kemudian setelah itu diambil 2 gram sampel dimasukkan ke dalam pinggan porselin. Nah, dinyatakan sebagai W1. Setelah itu dipanaskan ke dalam oven dengan suhu yang sama, yaitu 125 derajat Celcius plus minus 1 selama 2-4 jam, yang kemudian didinginkan dalam desikator atau sampai suhunya selama 20-30 menit atau sampai suhunya itu menjadi suhu ruang. Setelah itu ditimbang dan dinyatakan sebagai W2. Dilakukan secara duplo. Setelah itu pengujian analisis secara mikrobiologi, yaitu dengan menganalisis ALT atau angka lempeng total, dilakukan dengan menimbang terlebih dahulu 25 gram sampel dan dimasukkan ke dalam pipis 22,5 ml, yang kemudian dipipet 1 ml, dinyatakan dalam bentuk 10/1 dan dimasukkan ke dalam cawan Petri duplo. Setelah itu dilapis juga, diambil atau dipipet 1 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi 90 ml sampai pada tingkat pengenceran 10/4 dengan masing-masing tingkat pengenceran diambil secara duplo 1 ml ke cawan Petri. Kemudian kondisi cawan Petri dibalik, yang selanjutnya akan diinkubasi selama 72 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada strategi pemasaran yang dilakukan dengan menerapkan 4P, yaitu ada produk, yaitu produknya adalah cilok yang disajikan atau dilengkapi dengan tahu putih dan kuah bening serta adanya 1 saset
saus cabai. Kemudian ada flash atau pemasaran, dilakukan dengan memasarkan produk-produk tersebut di sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan Shopee serta Bukalapak, dan kemungkinan akan dikirimkan ke warung-warung di Kabupaten Bogor. Nah, ketiga itu ada promotion yang dilakukan juga, yaitu dengan mempromosikan di akun-akun media sosial. Dan yang keempat itu ada price atau harga. Itu harga dari produk itu adalah Rp7.000. Nah, selanjutnya itu ada analisis organoleptik. Setelah kita membuat produk dengan 2 kali ulangan pertama dan ulangan kedua, maka masing-masing produk dilakukan analisis organoleptik dengan memanfaatkan 10 orang panelis untuk mencicipi masing-masing produk yang telah dibuat dengan skala 1 sampai 7, dari mulai sangat tidak suka sampai sangat suka. Nah, kemudian masing-masing produk tersebut diberikan kode yang berbeda, di mana pada produk Cesiwir ini dilakukan ulangan pertama itu kodenya 243 dan ulangan kedua itu adalah 486. Kemudian masing-masing panelis itu menganalisis organoleptik secara hedonik atau berdasarkan kesukaannya. Nah, didapatkan hasil rata-rata seperti ini, yang kemudian diolah PSS pada masing-masing parameter. Ada parameter rasa, warna, aroma, dan tekstur. Nah, untuk parameter rasa, aroma, dan tekstur dapat dilihat bahwa nilai SIK yang didapatkan itu lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga untuk parameter rasa, aroma, serta tekstur dapat dinyatakan bahwa kedua rasa atau kedua aroma serta kedua tekstur masing-masing produk itu tidak berbeda nyata atau sama pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara untuk parameter warna dapat dilihat bahwa nilai SIK yang didapatkan untuk kedua produk tersebut adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga karena dari kedua produk tersebut itu berbeda nyata atau tidak sama pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi pembuatan Cesiwir. Nah, ini adalah produk Cesiwir yang dilakukan dengan 2 kali ulangan. Pertama, ini adalah ulangan pertama, kodenya 243, dan ini ulangan kedua, kodenya 483. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.